kembali lagi investasi itu kan suatu seni ya sebenarnya ya. Seni bagaimana kita bisa membaca peluang fleksibilitas pengelolaan sebenarnya gitu. Karena untuk produk kami yang campuran ini produknya fleksibel sekali gitu ya. Jadi misalkan pada saat pasar sahamnya sedang tertekan, ini bisa banyak di obligasi, dan kalau misalkan pasar obligasinya tertekan, ini bisa ke pasar saham juga gitu. Pada saat kita berinvestasi, kita harus tahu tujuannya dulu. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan dan mentality. Setelah Hormuz ditutup, harga minyak tembus di atas $110 per barel dan IHSG ikut terkoreksi. Beberapa minggu terakhir kita melihat satu pola yang sama. Ketidakpastian global meningkat, hampir semua aset ikut terdampak. Pertanyaannya, sekarang bukan lagi apa yang terjadi, tapi seberapa besar dampaknya ke portofolio kita. Apakah ini fase krisis yang harus dihindari atau justru bagian dari siklus market yang diam-diam menyimpan peluang? So, welcome to IOCast by IOFest. Real conversation about money, market, and decision that matter. Saya Cendri Sudirman yang akan menemani teman-teman dalam sesi diskusi hari ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dias Arditria Putra selaku Wholesale Distribution Manager dari Sailendra Capital. Terima kasih Pak untuk kesediaannya. Terima kasih banyak atas undangannya. Thank you Pak, menjadi tamu pertama di IOCast by IOFest. Thank you. Pak, pembukaannya sangat luar biasa. Kita tahu bahwa kondisi pasar belakangan ini harga minyak sempat tembus sampai 110 barel per dolar, terus setelah Hormuz ditutup dan juga IHSG ikut turun. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini, sebenarnya lagi seperti apa sih, Pak? Oke, sebenarnya yang menjadi kekhawatiran utama adalah kenaikan dari harga minyak ya sebenarnya. Karena harga minyak ini kan domino efeknya cukup panjang gitu ya. Karena dari efek perang harga minyaknya naik, ya otomatis kalau harga minyak naik, biasanya harga bahan baku yang lainnya pun juga ikut mengalami peningkatan gitu. Itu kekhawatiran utama. Kenapa ini menjadi kekhawatiran utama? Karena ini akan berdampak ke potensi inflasi ke depannya. Gitu. Jadi kalau misalkan harga bahan baku naik, inflasi berpotensi naik. Nah, kalau inflasi naik secara teori seharusnya suku bunga pun juga dinaikkan gitu kan untuk bisa menjaga inflasinya tetap terjaga. Sedangkan ekspektasi di awal perekonomian dunia itu kan ekspektasinya justru akan menurunkan suku bunga gitu ya dari sisi the Fed maupun juga dari sisi Bank Indonesia gitu. Tapi karena terjadinya perang, ini yang sedikit agak mengkhawatirkan sebenarnya gitu. Karena kalau inflasi naik, otomatis suku bunga akan mengalami peningkatan, ya otomatis itu akan domino efeknya akan kemana-mana sebenarnya gitu. Nah Pak, tadi ada kalimat yang sangat menarik, tadi sempat dikatakan bahwa terkait dengan efek domino mengenai kenaikan harga minyak, terus dampaknya ke inflasi. Kalau kita konkretkan nih Pak, untuk teman-teman Sofest, itu biasanya efek itu tuh mulai terasa dalam time frame berapa lama? Apakah ini sesuatu yang langsung terlihat atau memang ada sesi-sesi gradualnya? Ini biasanya terdampaknya gradual ya sebenarnya. Jadi nggak berimpact langsung. Contohnya pada saat harga minyaknya pelan-pelan mulai merambat ke harga 90 ke 100, itu juga dari pemerintah pun juga ujuk-ujuk langsung naikin harga minyak juga sebenarnya gitu. Cuma sekarang yang udah mulai terasa adalah dari harga plastiknya. Karena ternyata harga plastik itu mengandung unsur petrochemical juga ternyata di situ. Dan harga plastik pun sekarang juga udah mulai mengalami peningkatan gitu. Sedangkan kita ketahui lah banyak barang itu kan sebenarnya terbuat dari plastik juga kan gitu. Jadi ini yang sebenarnya juga agak mengkhawatirkan gitu. Karena dari sisi penjualan harga plastik pun mau nggak mau pasti akan mengalami peningkatan gitu. Jadi menurut saya secara pelan-pelan pasti akan berdampak gitu ke depannya. Gitu. Oke, berarti memang tidak langsung terlihat, tapi prosesnya itu ada banget ya secara gradual. Nah, Pak, tapi yang menarik nih di tengah kondisi seperti ini, reksadana Sailendra justru ada yang cetak return double digit. Nah, kok bisa sih Pak? Terus gimana sih caranya kita mau bedah nih? Nah, sebenarnya
kembali lagi investasi itu kan suatu seni ya sebenarnya ya. Seni bagaimana kita bisa membaca peluang di suatu perusahaan kalau misalkan saham ataupun di suatu obligasi gitu ya potensinya gitu. Nah, sebenarnya potensi tersebut cukup besar di reksadana campuran sebenarnya gitu, karena reksadana campuran ini memiliki fleksibilitas. Kalau misalkan kita melihat kayaknya pasar sahamnya momentumnya belum terlalu bagus nih, itu bisa banyak dialihkan ke obligasi dulu gitu. Tapi nanti kalau misalkan kita lihat momentumnya udah mulai terjaga di saham, itu bisa kebalikannya lagi gitu. Jadi dari obligasi kita bisa pindahkan ke saham gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan momentumnya di saat ini itu sih. Masuk ke chapter selanjutnya, berarti kalau misalnya mau kita bedah nih Pak, Ya. berarti konsep ini atau sentimen ini itu bisa jadi chaos atau jadi peluang? Ini sebenarnya kembali lagi ya. Kalau investasi itu di setiap banyak yang ketidakpastian tuh pasti selalu ada peluang sih gitu. Oke, Pak, kalau kita mulai dari konflik dan kenaikan harga minyak itu sendiri, sebenarnya kan dampak ke market itu tuh paling terasa kira-kira di bagian mana sih Pak? Dan apakah ini lebih ke inflasi, suku bunga, atau ke likuiditasnya? Oke, yang pertama kalau secara jangka pendek udah pasti akan berdampak langsung ke pasar modal kita ya. Karena pasar modal itu kan bisa dibilang leading indicator dari suatu perekonomian gitu. Kalau kita lihat begitu harga minyaknya naik, yang ke-impact duluan kan udah kelihatan tuh dari sisi IHSG-nya mengalami tekanan, kemudian dari sisi obligasi kita pun juga yield-nya sempat naik ke level 7% gitu kan. Nah itu walaupun secara fundamental ekonominya itu belum terasa banget gitu. Nah kedepannya kalau misalkan dari sisi leading indicator-nya itu sudah mencerminkan sudah mencerminkan kekhawatiran di market, itu biasanya kedepannya tergantung nih apa yang akan dilakukan oleh pemerintah juga gitu. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya yang cukup berani adalah pemerintah tidak menaikkan harga BBM-nya gitu. Dan itu terjadi di tanggal 1 April yang lalu gitu kan. Itu sudah menjadi kekhawatiran banyak investor lah. Apakah nggak cuma investor, sebenarnya saya pun juga khawatir gitu kan. Masyarakat juga sebenarnya khawatir gitu kan, kalau misalkan harga BBM naik gimana nih, saya mau jalan-jalan jadi lebih mahal gitu kan. Tapi ternyata dari pemerintah masih berani gitu untuk tidak menaikkan harga BBM gitu. Nah, kemudian tentunya kalau misalkan kalau dari sisi harga bahan bakunya sudah mulai mengalami peningkatan dan jujur aja sudah mulai terasa saat ini akan tereflek dari sisi inflasi gitu. Dan kalau kita ketahui inflasi itu kan ada dua ya, ada cost push sama ada demand pull. Kalau kejadian saat ini menurut saya ke depannya itu inflasinya akan lebih kepada cost push gitu. Cost push berarti harga barang-barang mengalami peningkatan gitu, bukan karena permintaannya yang mengalami peningkatan gitu. Nah, kalau misalkan cost push inflation ini terjadi, ya otomatis potensi suku bunga pun juga akan dinaikkan gitu, dan udah pasti likuiditas pun juga akan lebih tight pasti kan. Karena kalau suku bunga dinaikin, otomatis suku bunga deposito pun juga akan mengalami peningkatan, kemudian suku bunga kredit pun juga akan mengalami peningkatan gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin mau ekspansi melihat kondisi tersebut, udah pasti akan menahan dananya terlebih dahulu gitu, ditaruh dulu di deposito gitu misalkan, sambil menunggu kondisinya lebih mereda lagi gitu sih. Oke, menarik banget, jawabannya sangat lengkap Pak. Kalau kita lihat sekarang bukan cuma 1-2 aset nih Pak yang mengalami penurunan, tapi hampir semua kelas aset itu ikut terkoreksi. Ini biasanya karena apa Pak? Atau semua aset itu tuh bisa terjun turun itu tuh berbarengan gitu? Oke, ini kalau kita ngomongnya seluruh kelas aset ya, sebenarnya masing-masing kelas aset itu memang punya uniqueness sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai saham dan juga obligasi aja gitu ya, terutama untuk pasarnya Indonesia, memang karena Indonesia ini masih tergolong emerging market dan kita masih cukup dependensi terhadap investor asingnya masih agak tinggi gitu ya. Jadinya ini yang kita rasakan sekarang gitu. Jadi karena banyak yang ketidakpastian dari sisi global dan dari sisi domestik pun juga sentimennya sangat minim sekali. Akhirnya yang dilakukan oleh tidak hanya investor asing tapi juga investor domestik, akhirnya melakukan yang namanya risk averse dulu nih. Mereka hati-hati dulu nih. Mereka ingin melihat kondisi perekonomian itu paling enggak ada 1 atau 2 sentimen positif lah paling tidak yang bisa dilakukan dari sisi pemerintahan ataupun
dari sisi globalnya gitu. Karena saat ini menurut saya sentimennya itu berubah-berubah gitu ya. Kita tahu lah ya apa yang dilakukan Trump. Trump ngomong A, ternyata nggak dilakukan, yang kejadian B gitu kan. Dan itu yang dari awal perang sampai saat ini terjadi itu yang terjadi di IHSG maupun di obligasi kita gitu. Jadi menurut saya saat ini investor memang sentimennya ini masih minim sekali gitu. Jadi kecenderungannya masih berhati-hati sekali sih untuk saat ini. Oke Pak, berarti jawabannya sangat menarik. Kalau begitu, kalau kita lihat dari sisi manajer investasi, ini paling bahaya, momen ini itu paling bahaya atau justru ini fase yang paling menarik? Jujur kata, kalau misalkan belum memiliki posisi ya sebenarnya ini sebenarnya fase yang paling menarik gitu. Kenapa? Karena harga-harga asetnya ini lagi turun semua. Kemudian untuk saham, terutama untuk saham-saham yang secara fundamentalnya baik pun juga sebenarnya lagi di harga yang sangat terdiskon gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi satu opportunity. Cuman memang kalau mau masuk sekarang pun juga tetap harus berhati-hati karena saat ini marketnya pun masih minim sentimen dan masih digerakkan oleh sentimen-sentimen jangka pendek nih, gitu. Jadi mungkin kalau mau masuk ke saham gitu ya, udah tahu sahamnya apa, yang mungkin fundamentalnya memang bagus, cuman secara investment horizonnya harus sedikit dipanjangkan dulu, gitu. Oke. Kita masuk ke segmen 2, Pak Dias. Kalau misalnya terkait dengan kondisi market yang sedang turun seperti ini, kalau kita lihat kan banyak investor nih di seluruh sosial media lah Pak. Maksudnya kita kalau main sosial media kita akan lihat semua tuh dengan kondisi yang khawatir hingga panik. Nah kalau seperti itu dari sisi manajer investasi seperti Shalendra Capital sebagai MI sendiri itu tuh biasanya apa yang pertama kali dilakukan untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini? Tentunya mengambil langkah yang lebih defensif ya, yang mungkin tadinya kita ngambil saham-saham yang mungkin lebih agresif itu mungkin kita kurangin sedikit. Jadi kita lebih mengambil langkah defensif sambil memperhatikan berita-beritanya gitu. Jadi seiring dengan ketidakpastiannya ini mulai memudar atau mulai berkurang, itu kita pelan-pelan juga mulai melakukan akumulasi juga sebenarnya gitu. Jadi memang secara pengelolaan pun dari sisi produk kami sedikit lebih defensif sih. Defensif gitu. Ya Pak. Oke Pak, kalau kita kulik sedikit, biasanya turning point sampai akhirnya berani mulai mengakumulasi itu tuh apakah dilihat dari data kah, valuasi kah, atau ada sinyal dari market yang menjadi indikator dari Shalendra sendiri dalam proses turning point itu? Yang pertama udah pasti kalau kita memilih suatu saham ataupun suatu obligasi korporasi gitu ya, yang paling utama sih udah pasti kita melihat dari sisi fundamentalnya dulu dari masing-masing perusahaan tersebut. Itu apakah perusahaannya sehat atau tidak, itu udah paling utama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu saham mana dan kita udah tahu target price berapa yang akan kita ambil. Yang kedua udah pasti dari sisi sentimen gitu. Karena sentimen kita tahu market itu nggak bergerak hanya dari kinerja perusahaannya aja gitu, karena market itu bergerak dengan banyak faktor gitu. Nah, salah satunya mungkin dari sisi sentimen. Karena kalau kita lihat saat ini, kembali lagi mungkin saya sedikit mengulangi, sentimen positifnya minim sekali. Di drive dari sisi ketidakpastian global gitu ya. Kita lihat Trump juga bolak-balik masih nggak jelas itu Selat Hormuznya mau diapakan, dan perangnya juga saat ini masih belum ada resolusinya juga ke depannya akan seperti apa gitu. Nah ini menurut kami kalau misalkan dari sisi pemilihan sahamnya itu sudah cocok, kita sudah memilih saham-saham yang secara fundamentalnya baik. Kita tinggal memonitor dari sisi beritanya aja, gitu. Dari sisi beritanya aja. Kalau misalkan dari sisi ketidakpastian globalnya ini semakin memudar, gitu ya, semakin berkurang, itu udah pasti akan lebih berani untuk mengambil posisi yang lebih sedikit lebih agresif. Gitu. Oke, thank you Pak. Pak, kalau misalnya dalam konsep seperti ini, berarti apakah cut posisi, switch aset, atau bahkan ke posisi defensif? Apakah defensif, Pak? Ini menurut saya kembali lagi ke masing-masing toleransi resiko investor gitu ya. Jadi pastinya akan berbeda-beda. Maksudnya saya dengan Mbak Chandri juga pasti akan berbeda gitu kan dalam mengambil langkah berikutnya nih dengan kondisi seperti ini akan maunya seperti apa gitu. Jadi mungkin kalau yang konservatif sekali, mungkin yang biasanya hanya berinvestasi di obligasi gitu atau di reksadana pendapatan tetap yang mungkin jarang mengalami penurunan, tapi tiba-tiba di reksadana pendapatan tetap mengalami penurunan dan
susah tidur gitu ya, misalkan minus 0,1 gitu misalkan, terus susah tidur, itu mendingan diamanin dulu aja gitu. Itu menurut saya itu udah langkah paling baik lah gitu, karena ya kita nggak mau kita berinvestasi tapi sampai sampai ganggu tidur kita, kan nggak enak juga gitu ya. Kemudian kalau misalkan moderat yang mungkin udah mulai berani ke saham, kemudian sudah mulai banyak di pendapatan tetapnya, mungkin kondisi saat ini bisa sedikit mengurangi posisinya di saham gitu, tapi sambil mencermati kondisi makronya juga, nama kondisi globalnya juga gitu, karena sebenarnya opportunity-nya saat ini ada, cuman secara jangka pendek ketidakpastiannya masih tinggi sekali gitu. Kemudian dari sisi kalau misalkan sudah terbiasa dengan berinvestasi di saham yang agresif gitu ya, misalkan ini sebenarnya opportunity. Gitu. Sebenarnya opportunity-nya baik sekali. Kalau misalkan amunisinya masih ada, ini bisa dimanfaatkan untuk bertahap masuknya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi harus disesuaikan sama toleransi resikonya masing-masing investor sih. Dan juga profil resikonya. Betul. Menarik banget nih Sofes. Berarti pesan dari Pak Dias untuk segmen ini teman-teman semua harus mengetahui produknya dan juga mengetahui profil resiko dari Sofes masing-masing. Oke Mas, ketika kondisi seperti ini, banyak keputusan di market yang seringkali dipicu dari berita, kemudian sentimen yang lagi rame, supaya kita tidak ikut terbawa noise-noise seperti itu. Biasanya apa yang menjadi pegangan utama dalam membaca kondisi market, Mas? Yang paling pertama, investor itu harus punya tujuannya dulu, mungkin tesis gitu ya. Tujuannya apa nih kita berinvestasi misalkan di saham atau di obligasi gitu. Kalau misalkan tujuannya jangka panjang, ya kita ketahuilah dari beberapa banyak penurunan IHSG yang cukup dalam, biasanya 5 tahun, 6 tahun berikutnya peningkatannya cukup signifikan gitu. Jadi menurut saya kalau periode investasinya panjang sekali dan memang tujuannya untuk jangka panjang, ya udah nggak usah panik sih menurut saya, kurang lebih seperti itu. Cuma kembali lagi, menurut saya tetap harus disiplin pada saat melakukan investasi, jadi harus tetap berpegang teguh sama tesisnya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada noise, menurut saya nggak apa-apa, it's good to know gitu kan, ya, karena itu membuat kita menjadi berpikir lebih kritis lagi kan, apakah ini akan berdampak ke portofolio saya atau tidak gitu. Kalau misalkan dirasa tidak terlalu berpengaruh, ya udah nggak apa-apa, jangan terpengaruhi sama noise tersebut gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Tips sekali lagi, tahu dulu tujuan keuangan. Berarti sebelum memilih produk instrumen investasi apa, teman-teman harus tahu dulu tujuan keuangannya, kemudian tahu profil resiko, dan baru terjun ke instrumen investasinya. Oke Mas, kita langsung ke sesi bedah produk. Kenapa atau konsep ini bisa naik atau bahkan bertahap ditahani. Di kondisi seperti ini tadi menarik ya Mas, karena di satu sisi banyak aset yang tertekan, tetapi di sisi lain ternyata masih ada produk yang bisa bertahan bahkan outperform. Dari Salender sendiri, produk yang perform di kondisi seperti ini tuh ditopang oleh faktor apa? Tentunya faktor dari fleksibilitas pengelolaan sebenarnya gitu. Karena untuk produk kami yang campuran ini produknya fleksibel sekali gitu ya. Jadi misalkan pada saat pasar sahamnya sedang tertekan, ini bisa banyak di obligasi, dan kalau misalkan pasar obligasinya tertekan, ini bisa ke pasar saham juga gitu. Bisa dibanyakan di pasar saham gitu. Jadi secara pengelolaan cukup fleksibel gitu, dan ini sebenarnya bisa menjadi salah satu produk alternatif gitu ya untuk investor pada saat nggak tahu nih mau kemana arahnya gitu. Karena mau masuk ke sahamnya turun gitu kan, mau masuk ke obligasinya pun juga yang kita ketahui turun gitu loh. Jadi ini sebenarnya strateginya seperti apa? Nah ini biasanya reksadana campuran, terutama milik Shalendra ini dikelola secara aktif juga gitu. Jadi pada saat banyak yang ketidakpastian dari sisi market, pengelolaannya pun juga kecenderungannya akan lebih defensif. Kalau kita coba lihat lebih dalam, biasanya komposisi asetnya itu seperti apa? Apakah lebih dominan ke obligasi atau gimana tuh? Even ke reksadana campuran tadi yang seperti Mas. Jadi untuk produk reksadana campuran sendiri ini dibuat cukup balance gitu ya, 60-40 antara saham dan obligasi gitu. Tapi dengan catatan momentumnya ini lagi ada di mana gitu. Kalau misalkan momentumnya lagi cukup bagus di pasar saham, mungkin akan
overweight ke saham, kalau misalkan di obligasi akan di overweight di obligasi, kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau dari sisi tenor atau karakteristik asetnya ada positioning tertentu yang memang disesuaikan dengan kondisi market sekarang atau gimana Mas? Oke, untuk positioning terutama untuk obligasi mungkin ya, kalau kita bicara tenor, ini cenderung untuk pengelolaan obligasinya cenderung konservatif gitu. Jadi durasinya cenderung pendek dan ini merupakan instrumen untuk cushion atau untuk bumper gitu pada saat terjadi penurunan gitu ya, atau terjadi tekanan di pasar sahamnya, instrumen obligasinya ini justru akan membantu nge-offset dari penurunannya tersebut gitu. Oke. Kalau dari sisi Shalendra sendiri yang membuat instrumen seperti ini nih jauh lebih relatif lebih kuat dibandingkan aset lain itu apa? Tentunya dari sisi pengelolaan ya, karena fleksibilitas pengelolaannya cukup tinggi dan cukup aktif juga dari sisi pengelolaannya. Ini menurut kami menjadi satu nilai plus kali ya dari sisi produknya sendiri gitu. Jadi pada saat momentumnya ini berubah gitu ya di market, itu kami bisa menyesuaikannya gitu. Oke. Menarik banget. Kalau kita tarik ke kondisi sekarang, jadi kan kelihatannya Mas, ternyata bukan cuma market saja, tapi juga cara kita menyusun portofolio. Banyak juga yang merasa sudah diversifikasi, tapi pada saat market turun, tetap terdampak. Nah, menurut Shalendra Capital, sebenarnya kesalahan yang paling sering terjadi di portofolio investasi itu tuh apa? Dan apakah ini karena asetnya masih di resiko yang sama atau terlalu overpost di contohnya ke instrumen saham? Oke. Sebenarnya ya kembali lagi karena investasi ini bentuk seni ya, maksudnya sebenarnya tidak ada salah atau benarnya sih dari sisi pengelolaan gitu ya, karena kembali lagi harus disesuaikan dengan tujuan di awalnya itu seperti apa gitu. Kalau misalkan tujuan di awalnya contohnya seperti tadi untuk jangka panjang, periode investasinya lebih panjang, kemudian melihat kondisi saat ini, misalkan portofolionya lagi minus gitu ya, tetapi dananya nggak akan dipakai lagi nih sampai dengan mungkin 5-6 tahun ke depan. Dan investor merasa penempatannya sudah tepat, ya itu nggak salah juga gitu loh. Tapi kembali lagi, kalau misalkan ingin meminimalisir penurunan, ya otomatis kalau misalkan dirasa masih ada potensi penurunan ke depannya, ada baiknya dipindahkan ke instrumen yang lebih konservatif gitu. Jadi kembali lagi tergantung dari mentalitas investornya gitu. Karena kalau saya pribadi, saya daripada turunnya lebih dalam, saya mending taruh dulu di instrumen yang lebih konservatif dulu nih, sambil menunggu momentumnya gitu. Jadi saya kasar kata lebih mending ketinggalan sedikit daripada buru-buru masuk tapi ternyata masih turun. Berarti kata Mas Dias pentingnya balance di portofolio itu tuh semakin terlihat. Nah, nggak cuma di aset yang agresif tapi juga ke aset yang jauh lebih stabil. Jadi sebenarnya peran instrumen seperti itu tuh seharusnya di mana, dan kalau disederhanakan konsep core and satellite-nya itu tuh seperti apa, Mas? Oke, jadi positioning asetnya harus disesuaikan dengan tujuan dan juga periode investasi gitu ya. Jadi semakin panjang suatu periode investasi ya diasumsikan asetnya pun juga semakin agresif gitu. Begitupun juga sebaliknya. Kalau misalkan tujuan investasinya lebih pendek, ya diasumsikan produknya pun juga makin konservatif gitu. Nah kemudian dari sisi core dan satellite sendiri, menurut saya core itu seharusnya menjadi tujuan utamanya. Jadi mungkin kalau Mbak Cendri gitu ya, misalkan tujuan utamanya untuk pensiun, yaitu jangka panjang banget, periodenya panjang sekali, itu bisa dijadikan core portfolionya dulu gitu. Jadi disesuaikan dulu di core portfolionya itu apa gitu. Kemudian untuk satelitnya ini bisa dijadikan untuk memanfaatkan momentum-momentum jangka pendeknya gitu. Jadi menurut saya core portfolionya ini karena bentuknya jangka panjang, jangan diganggu gugat. Gitu. Jadi kalau mau yang diganggu gugat, mendingan yang satellite-nya dulu aja. Jadi contohnya misalkan Mbak Cendri mau ngambil momentum di pasar saham, tapi saat ini mungkin masih agak takut gitu ya. Jadi yang diambil itu yang porsi satellite-nya aja. Yang core ini jangan diganggu gugat dulu gitu. Nanti kalau misalkan momentum dari pasar sahamnya udah mulai kelihatan,
Hmm. baru masuk lagi ke situ gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih untuk Strateginya. Oke, thank you Mas. Mas, jadi dengan adanya kita sudah banyak obrolin dari sentimen, kemudian strateginya seperti apa, gimana dari Shalendranya itu dalam proses penyusunan portfolionya, dan banyak banget konsep atau sentimen ke investor yang khawatir dan bingung terkait dengan sentimen seperti ini. Nah, dari sisi Shalendra sendiri, sebaiknya nih Mas, apakah hold, nambah, atau justru melakukan rebalancing? Oke, kembali lagi, ini tergantung dari masing-masing toleransi resiko investor ya tentunya ya. Dengan kondisi saat ini sebenarnya posisi hold itu cukup baik sebenarnya karena kita masih nggak tahu arah perangnya mau kemana. Dari sisi domestik juga sentimennya masih minim sekali. Kalau saya pribadi sih saya lebih menunggu konfirmasi adanya recovery terlebih dahulu gitu. Akan terlambat nggak? Mungkin akan terlambat, tapi menurut saya terlambatnya itu nggak akan banyak lah, kasarnya seperti itu. Maksudnya kita ngejar performance-nya itu nggak akan terlalu banyak lah gitu. Nah, namun kalau misalkan dari sisi toleransi resikonya itu cukup agresif, menurut saya saat ini potensinya sangat baik sekali untuk building momentum, terutama untuk membangun posisi di pasar sahamnya. Gitu. Tapi kembali lagi, resikonya itu masih secara jangka pendek masih tinggi sekali. Kita masih belum tahu arah perangnya mau kemana. Harga minyaknya saat ini juga floatingnya udah di 90-100 dolaran gitu kan. Jadi secara jangka pendek menurut saya resikonya masih tinggi sekali. Gitu. Kalau saya boleh tanya lebih lanjut nih, Mas, bagaimana sih kita atau Mas bisa kasih tips ke teman-teman Sofest cara menyeimbangkan antara hold dulu atau wait dan biar kita tidak ketinggalan. Tips sederhana aja sih, Mas. Oke, tips sederhana. Menurut saya yang paling utama ya, investornya harus punya keyakinan terlebih dahulu, gitu. Karena kembali lagi ini kan balik lagi ke tujuan investasi dari investor tersebut kan. Tujuannya itu apa dulu? Dan kalau misalkan memutuskan untuk hold dulu nih, misalkan, ya udah deh, saya nggak masuk dulu deh ke pasar saham gitu. Jangan sampai merasa kalau tiba-tiba marketnya rebound, misalkan IHSG tiba-tiba suatu waktu sehari naik 5%, terus kita belum masuk. Jangan sampai kayak merasa dirugikan gitu. Karena peningkatan 5% itu belum tentu belum tentu itu momentum recovery, bisa aja besoknya turun lagi gitu kan. Menurut saya keyakinan itu harus ada dulu gitu. Jangan sampai kita merasa dirugikan, oh ternyata IHSG-nya naik 5% nih hari ini. Duh sayangnya nggak masuk gitu kan. Nah, ini menurut saya mentalnya kurang kuat loh kalau misalkan masih seperti itu gitu. Jadi menurut saya mentalnya harus kuat, kemudian dari sisi tujuan investasinya pun juga kuat, dari sisi kedisiplinannya pun juga harus kuat gitu. Jadi menurut saya kalau kondisi saat ini, kalau dananya sudah tersedia, sebenarnya momentumnya cukup baik untuk melakukan akumulasi di saham gitu. Balik lagi, kalau mentalnya kuat, karena secara jangka pendek ini ketidakpastiannya masih tinggi sekali, resikonya masih tinggi sekali, volatilitas di IHSG pun juga masih tinggi sekali gitu. Kalau mau hold nggak apa-apa, kapan masuk lagi? Menurut saya tunggu sampai ada konfirmasi sentimen yang positif, baik itu dari sisi global ataupun dari sisi domestik gitu. Akan ketinggalan, menurut saya kalau saya pribadi saya nggak apa-apa ketinggalan gitu. Maksudnya ketinggalan 5-10% di market ya udahlah nggak apa-apa gitu. Maksudnya that's the price that I have to pay gitu kan jatuhnya kan untuk menunggu konfirmasi tersebut gitu. Jadi menurut saya lebih ke situ sih. Gitu. Menarik Mas, karena tadi dikatakan bahwa mentalitas. Nah teman-teman Sofest, mentalitas kita dalam berinvestasi itu tuh dilihat dari mana sih? Teman-teman harus melakukan do your own research. So disitulah teman-teman akan punya mentalitas dalam mengalami pergejolakan volatilitas dalam dunia pasar modal. Oke, kita lanjut ya Mas. Kalau dilihat dari segi profil resiko, pendekatan untuk investor konservatif, moderat, dan agresif itu seperti apa? Oke, konservatif udah pasti tujuan utamanya jangka pendek. Jadi menurut saya jangan mengambil produk yang secara volatilitasnya tinggi, itu udah pasti
Jadi secara produk mungkin reksadana pasar uang kah atau reksadana pendapatan tetap gitu ya. Itu menurut saya ya pendapatan tetap ini udah cukup agresif lah untuk investor yang konservatif gitu. Kemudian untuk nasabah moderat kondisi saat ini mungkin bisa 50-60% ke aset konservatif dulu, kemudian sisanya mungkin bisa di pendapatan tetap dan mungkin 10-15% lah ya di porsi saham gitu. Kemudian untuk yang agresif ini tergantung dari selera sebenarnya. Agresif ini mungkin 50-60% bisa di saham, bisa di reksadana saham ataupun di saham langsung, dan pelan-pelan juga menambahkan posisinya gitu. Tapi kembali lagi saya disclaimer juga, kondisi saat ini masih sangat tinggi, ketidakpastiannya masih sangat tinggi sekali, jadi volatilitasnya pun juga masih sangat tinggi gitu. Mas, tak terasa kita udah masuk ke pertanyaan yang terakhir, supaya nggak terlalu reaktif. Ya. Seberapa penting sih strategi seperti DCA dan tetap fokus ke tujuan investasi di kondisi seperti ini? DCA ini saya sangat merekomendasikan justru terutama di kondisi market yang naik turunnya luar biasa cepat sekali untuk kondisi saat ini. Justru strategi dollar cost averaging ini bisa menjadi salah satu strategi yang bisa dimanfaatkan gitu. Karena kembali lagi pada saat kita melakukan akumulasi di saham kan sebenarnya kita juga melakukan dollar cost averaging juga gitu. Karena kita nggak ada yang tahu nih bulan ini atau bulan depan atau 2 bulan 3 bulan lagi marketnya kemana. Tapi selama kita bisa tetap disiplin dan kita bisa tetap bisa tetap melihat tujuan investasi kita di awal dan kita tetap misalkan kita tiap bulan naruh 500.000 gitu ya atau 100.000 gitu. Nah itu pelan-pelan itu akan terakumulasi ke depannya gitu. Dan kita juga tidak perlu memusingkan marketnya akan kemana juga kan jatuhnya. Yang penting kita ingat, oh iya udah tanggal 25 nih udah gajian gitu misalkan harus subs reksadana lagi gitu. Ya itu menurut saya it will go a long way secara jangka panjang gitu. Pak Dias, satu insight yang menarik yang bisa Pak Dias berikan kepada teman-teman Sofast untuk sesi podcast hari ini. Nah, mungkin satu insight yang menarik menurut saya pada saat kita berinvestasi kita harus tahu tujuannya dulu. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan dan mentality, gitu. Karena menurut saya dua ini yang sangat sulit sekali untuk dibentuk ya, teman-teman ya. Jadi menurut saya kedisiplinan, kita harus tetap berada di tujuan investasi, tujuan utama investasi kita, dan mentalitas. Mentalitas ini perlu sekali dijaga untuk bisa memilih atau memilah kira-kira noise yang mana ini yang bisa mempengaruhi portofolio kita gitu. So teman-teman, demikian sesi podcast kita IOCast bersama dengan Sailendra Capital. Pak Dias, thank you so much untuk kesediaan waktunya bersama teman-teman IOFest. So guys, itu tadi diskusi kita bersama dengan Pak Dias dari Sailendra Capital. See you di episode IOCast selanjutnya. Bye-bye.